إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri kita semua izin untuk kembali bisa hadir di rumah dari rumah-rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini, demi melaksanakan sholat berjamaah lalu dilanjutkan mengkaji tentang ilmu agama Islam, yang mana pada kali ini kita masih membahas tentang syarah kitab Fadlul Islam, yaitu penjelasan tentang keutamaan agama Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan disyarah atau dijelaskan kembali oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Dan pada pertemuan lalu kita membahas beberapa riwayat, ya, salah satunya riwayat tentang bagaimana seorang Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan-keburukan yang akan terjadi. Dan ini suatu keistimewaan dan keutamaan agama Islam, saat Rasulullah sudah ngasih tahu besok kelak akan terjadi begini, kelak akan terjadi begitu, nanti akan begini, nanti akan begitu, semua Rasulullah sudah dijelaskan semua. Termasuk para jamaah sekalian, apa yang terjadi di akhir-akhir apa yang kita lihat sekarang ini, ya, bagaimana kaum muslimin teruji dengan, ya, mungkin mereka mengatakan pemimpin zalim dan lain-lain, demonstrasi besar-besaran, menghancurkan ini, merusak ini dan itu, ya, mendolimi banyak pihak, nutup jalan, bikin orang susah, ya, ribut antara masyarakat dengan pihak kepolisian dan lain-lain. Rasulullah pun 1400 tahun yang lalu sudah ngasih tahu kita para jamaah sekalian. Ya, Rasulullah sudah ngasih tahu kita sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Kata Rasulullah, sungguh akan ada penguasa yang egois setelahku dan hal-hal yang kalian akan mengingkarinya. Kalau ya Rasulullah, lalu para sahabat bilang, fama ta'muruna, wahai Rasulullah, apa perintahmu kepada kami jika kami temui hal demikian? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Tunaikanlah hak yang menjadi beban kalian. Apa yang harus kalian laksanakan? Laksanakan. Adapun hak kalian yang tidak diberi, yang dizalimi tersebut, mintalah kalian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah kasih tahu, besok akan ada mereka-mereka itu yang zalim, ya, tamak, semaunya sendiri, korupsi, dimakan dan lain-lain. Rasulullah sudah tahu. Dan Rasulullah sudah kasih tahu ke kita. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita buat? Minta sama Allah SWT hak kita. Lihat di sini, saat Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya untuk bertawakal kepada siapa? Allah. Tapi saat kita tawakalnya bukan sama Allah, begini aja jadinya. Tak cocok, demo, turun ke jalanan. Ada 200 juta penduduk lebih. Jika setiap 200 juta ini
Setiap 200 orang, setiap 1000 orang punya kelompok, masing-masing punya keinginannya masing-masing. Bayangkan jemaah, berapa lapis demo udah selesai-selesai. Siapa yang harus diikuti? Ya, maksudnya anak ingin menjelaskan itu semua tidak menyelesaikan apapun. Ya, itu tidak memperbaiki apapun. Ya, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis ya sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yakunu ba'di a'immatun, kelak setelah sepeninggalanku ada para pemimpin-pemimpin ya la yahtaduna bihudai, dia tidak mengambil petunjuk dari petunjukku, wala yastannuna bi sunnati, dan tidak bersunnah dengan sunnahku, wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan akan muncul pula dari mereka orang-orang yang hatinya bagai hati-hati syaitan, fi juthmanil ins, di badannya manusia. Qala qultu, kata Hudzaifah, kaifa asna'u ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau itu terjadi nanti saya temui, apa yang harus ana buat ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, ya tasma'u wa tuti'u lil amir, dengarkan pemimpinmu. Ya. Wa in duriba dhahruk, meskipun kamu dicambuk, wa ukhidha maluk, dan hartamu diambil, fasma' wa ati, dengar dan taati. Ingat, dengar dan taati dalam rangka apa? Yang ma'ruf ya. Kita tidak boleh jamaah muji-muji pemerintah terlalu berlebihan, tidak boleh. Seorang ahli sunnah itu tidak menjilat kepada mereka, tidak muji-muji, tapi juga tidak menghina-hina juga. Turun ke jalanan, ngancur-ngancurin, jalanan dibuat ditutup, jalannya kaum muslimin dibuat susah orang lewat, ribut, ada yang terluka dan lain-lain, ada yang memprovokasi ya, nanti menjadi korban, ada yang keinjek dan lain-lain. Suatu keburukan semua itu tidak diajarkan oleh Islam ya. Kita didolimi, jangan dipikir besok di akhirat tidak ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Yang ngasih rezeki kita bukan mereka itu yang jabat sekarang, bukan. Yang ngasih rezeki kita Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meminta itu kepada Allah dengan baik? Bagaimana kita diuji sama Allah, kita bersabar? Bagaimana kita berubah cara pola hidup kita yang mungkin selama ini salah, banyak dosa sama Allah, akhirnya diuji. Ujian buat kita ini jamaah. Yang semakin hari bukan semakin dekat dengan Allah, namun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Rasulullah sudah ngasih tahu 1400 tahun lalu bagaimana caranya jika kita ingin menasihati para penguasa, ada caranya. Ya, Rasulullah bilang, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdiha alaniyah." Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibn Abi Asim, Imam At-Tabrani, begitu juga Al-Haythami dan yang lain-lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Barang siapa yang mau menasihati seorang penguasa, maka nasihatinya sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan di pinggir jalan. Walakin ya'khudh biyadihi, pegang tangannya, fa yakhlu bihi, berdua 4 mata sama dia. Fa in qubila minhu fadhak. Kalau memang diterima, ya sudah, itu yang dia inginkan, diterima nasihatnya, alhamdulillah. Wa illa kana qad addama alaihi. Kalaupun ditolak, dia sudah laksanakan apa kewajiban dia. Ya. Ada caranya jamaah, kita juga ditegur di depan umum tidak suka ya. Ya, apalagi dengan hinaan-hinaan seperti itu, teriak-teriak, saling caci mencaci. Adakah nasihat seperti itu? Ya. Bilang mengingkari kemungkaran, ya, mengingkari kemungkaran dengan mendatangkan kemungkaran yang lainnya. Ya, tak bisa dibenarkan. Dan ini subhanallah, ini salah satu kemuliaan agama Islam. Bagaimana agama kita ini agama yang mulia, agama yang terbaik, agama yang utama, sampai masalah-masalah seperti ini disusun dan diatur sedemikian rupa supaya apa? Tidak ada yang jadi korban. Supaya kita baik. Kita dizalimi, jangan dipikir Allah itu ghafil, Allah lalai sama orang-orang zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan kita pikir Allah itu lalai atas apa yang dibuat sama orang-orang zalim. Tenang.
Serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ada balasannya besok di hari kiamat. Cepat atau lambat mereka akan dibalas sama Allah. Tenang aja jamaah. Jangan kita didolimi, kita balas dengan kedoliman lagi. Dah selesai. Hancur semua. Waktu habis, sakit hati, babak belur badan, terluka, ada yang masuk rumah sakit. Mau apain jamaah? Mestinya kita banyak beribadah kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendekatkan diri kepada Allah, minta khusyuk, bertawakal kepada Allah, doa, minta sama Allah yang baik-baik. Mestinya itu yang kita buat. Ini malah kita mendatangkan hal-hal yang buruk, yang merusak muka bumi ini dan merusak diri kita sendiri. Ya. Wallahu a'lam, itu yang begitu-begitu sholat atau tidak kita tidak tahu. Ya. Kalau sudah begitu keadaannya, ya adzan berkumandang, wallahu a'lam sholat atau tidak kita tidak tahu jemaah. Jadi hal-hal seperti ini sudah dijelaskan. Tinggal kita mau tidak kembali kepada agama ini. Yang sama Rasulullah sudah dikasih tahu. Ya mereka mau buat dolim. Yang dolim sudah dari dulu banyak jamaah, bukan ini aja. Imam Ahmad pun didolimi, banyak yang didolimi. Ya bukan sekarang aja. Hajjaj bin Yusuf dulu nyerang Mekah jamaah pakai ketapel, pakai batu. Untuk bayangkan Ka'bah itu gedungnya ada yang hampir hancur gara-gara kena ketapelnya Hajjaj bin Yusuf. Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi yang mulia, mati karena diserang kota Mekah sama Hajjaj bin Yusuf. Dolim enggak itu? Dolim ya. Sahabat Nabi dibunuh sama dia. Ya. Kalau cuma mau ngomong dolim-dolim sudah dari dulu ada. Dan ingat jamaah, kata Rasulullah, setiap zaman tidaklah datang satu zaman melainkan yang datang setelahnya itu pasti lebih buruk lagi. Dan ini yang kita alami sekarang. Rasulullah sudah kasih jalan keluarnya. Kasih hak mereka yang memang itu kewajiban kalian, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Ya, Allah yang kasih. Ya. Yakin atau tidak yakin itu ada di hati kita semua. Kita tidak bisa bohong itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh ekonomi susah, oh begini dan begitu. Ya mereka para salaf juga dahulu pernah mengalami krisis ekonomi. Jangan dipikir mereka tidak pernah mengalami krisis ekonomi. Mereka semua pernah mengalami krisis ekonomi. Disebutkan para jamaah sekalian, diceritakan ya, pada waktu itu disebutkan dikatakan li Salamah bin Dinar rahimahullah, ini dari zaman mereka para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, amma tara qad ghala as-si'r, tidaklah engkau lihat harga-harga sudah mulai memahal? Faqala wa ma yahummukum min dzalik, katanya Salamah bin Dinar, ya terus kenapa emangnya? Apa yang buat kalian takut gundah gulana karena harga-harga mahal? Ya, innal ladzi yarzuquna fir rakhs huwa alladzi yarzuquna fil ghala, yang ngasih rezeki kita saat barang mahal, ya itulah yang ngasih juga rezeki kita saat barangnya murah dulu. Ya, siapa? Allah Subhanahu wa taala yang ngasih rezeki. Tidak usah takut sama urusan rezeki. Jangan menyalahkan kanan dan kiri urusan rezeki. Ya. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, irtifa'ul as'ar qad yakunu bisababi dzulmil ibad. Naiknya harga-harga dalam tanda kurung krisis ekonomi ini bisa jadi penyebabnya adalah kedzaliman hamba-hamba. Kita ini banyak buat dosa jemaah, ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wan khifaduha qad yakunu bisababi ihsani ba'dhin nas. Dan turunnya harga itu bisa jadi karena kebaikan sebagian orang yang baik, istighfar, minta sama Allah, doa, beramal soleh, akhirnya sama Allah diturunin harga-harga tersebut. Begitu juga disebutkan di zaman dahulu kepada salah seorang badui, ya, laqad asbaha raghifal khubsi bidinar. Sekarang sebongkah roti itu harganya 1 dinar. 1 dinar itu sekarang berjuta-juta harganya jamaah. Ya. Alhamdulillah roti di kita tidak sampai juta-juta ya. Lalu badui ini bilang, wallahi ma hammani dzalik, wallahi tidak penting itu buat anak. Tak masalah. Dzalika walau asbahat habbatul qamah bidinar. Jangankan rotinya 1 dinar harganya, 1 potong. Sebiji gandum harganya 1 dinar, ana tidak peduli, tidak masalah kata dia. Ana Abdullah atau ana a'budullah kama amarani. Aku akan sembah Allah sebagaimana Allah memerintahkanku. Wa huwa yarzuquni kama wa'adani, dan Allah akan beri ana rezeki sebagaimana Allah telah berjanji kepadaku.
Ya, itu orang-orang terdahulu jamaah. Betul, hidup susah. Dolim Ustaz. Jangan diam, harus ya, amar ma'ruf nahi munkar. Subhanallah. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar ada caranya atau tidak jamaah? Ada caranya. Ya, amar ma'ruf tidak sembarangan amar ma'ruf nahi munkar. Yang nahi mungkarnya harus apa? Berilmu nomor satu. Paham sama kejadiannya. Bukan cuma nyala-nyalain, tidak tahu mau ngomong apa nanti, melampiaskan syahwat emosi saja, hancur semua jadinya. Diprovokasi sama pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan supaya chaos, ya supaya negara ini lemah, nanti diambil, dikuasai sama mereka. Itu yang diinginkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan negeri kita ini dari keburukan. Ya. Amin. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Fadlul Islam, yang mana di pertemuan yang lalu kita membahas masalah fitnah apa? Dajjal. Ya, bahwasanya kelak di akhir setelah kebaikan dan keburukan, lalu kebaikan dan keburukan, lalu kebaikan dan keburukan, setelah itu timbul apa? Dajjal. Ya, yang mana beliau adalah seorang pendusta, berbohong, ya, yang ditawarkannya pun bohong. Yang milih surganya dibaliknya ada nerakanya, yang milih nerakanya dibaliknya ada surganya, memfitnah dan menguji orang-orang, dan beliau nanti akan muncul di Asbahan dan akan diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi dari Asbahan. Sudah kita bahas ini di pertemuan yang lalu. Dan tidaklah setiap nabi melainkan pasti mengingatkan umatnya akan datangnya siapa? Dajjal. Dan Nabi Muhammad SAW yang paling dahsyat mengingatkan umatnya tentang siapa? Dajjal. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Syekh di sini nasihat dari salah seorang tabi'in namanya Abu Aliyah Ar-Riyahi, atau nama lainnya adalah Rafi' bin Mihran Ar-Riyahi. Beliau dikenal salah seorang imam dari kalangan para tabi'in dan memiliki nasihat yang sangat luar biasa yang perlu kita telaah lebih dalam lagi nasihat beliau. Kata beliau, ta'allamul Islam, kalian ini belajarlah tentang Islam. Apa itu Islam? Fahami maknanya, dalami pemahamannya. Ya. Apa itu Islam? Bagaimana seseorang mewujudkan Islam? Bagaimana menjalani Islam? Fahami seluk-beluk dari makna al-Islam. Apa yang dapat membuat orang itu menjadi seorang Muslim, dan apa yang dapat menggugurkan keislaman seseorang, supaya orang itu ngerti apa yang dimau sama Allah dari kita beragama ini. Jangan sampai kita salah langkah. Anta'rifa ma'nahu wa ta'rifahu, pahami maknanya betul. Maksudnya apa? Fahami rukun-rukunnya. Fahami yang dapat menyempurnakan keislaman kita, yang dapat merusak, mengurangi dan bahkan menggugurkan keislaman kita, dipahami dengan benar supaya kita faham dan ada di sini terus. Oh, ini bahaya, Islam ana bakal rusak. Ini yang dapat menyempurnakan Islam ana. Ini yang dapat menggugurkan Islam ana. Seorang Muslim harus tahu itu. Ya, jadi di sini beliau memotivasi kita agar kita terus belajar ilmu Islam ini, karena itulah kehidupan. Wallahi jamaah, antum bayangkan kalau kita ini sekarang bukan orang Islam, antum bisa bayangin nggak? Coba bayangin. Wallahi Allah kasih hidayah kita jamaah, masuk Islam, sholat di masjid, sujud, puasa di bulan Ramadan, istighfar, doa minta sama Allah, ya Allah, ya Allah. Bayangkan kalau kita sekarang sembah patung, patungnya diukir sendiri terus disembah lagi. Bayangkan gimana rasanya sesak dada ini. Bagaimana hancurnya apa yang kita rasakan dalam hati? Kosong, hampa jemaah. Tapi sama Allah kita dipilih jadi seorang Muslim. Wallahi ini nikmat yang sangat besar. Saat seseorang menjadi seorang Muslim, tugas kita bukan terus berhenti di situ. Alhamdulillah ada Muslim, selesai. Belum, terus dipelajari, diketahui apa itu yang kita anut. Apa saja rukun-rukunnya,
Gimana cara mewujudkannya? Gimana supaya kita ada terus di sini, tidak melencet jatuh ke dalam lubang kekufuran, kesyirikan, yang dapat merusak ya keislaman kita secara utuh, habis semua, hancur jamaah. Ketemu sama Allah nol, tidak bawa apa-apa, bahkan dihukumi kafir, naudzubillah. Makanya kita dimotivasi untuk terus belajar, karena itulah kehidupan manusia yang hidup itu harus belajar. Dan di dalam belajar itu ada keselamatan, kata Syekh di sini, wa huwa najatu biiznillah. Belajar itu menyelamatkan seseorang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jemaah sekalian, Abu Ali yang mengatakan, fa idza ta'allamtumuhu fala taqrabu anhu. Saat kalian sudah mengetahui apa itu Islam, maka tugas kalian semua, kata beliau, untuk berpegang teguh kepadanya. La yakfi ayyakuna al-insana aliman, karena tidak cukup orang itu hanya tahu saja. Seperti orang Yahudi, tahu mereka, tapi hanya tahu saja. Pengetahuannya tidak membuahkan apa-apa sama sekali. Bal yajibu alaihi an ya'mala bi ilmi, tapi dia harus amalkan ilmunya. Setiap dia dapat ilmu, taruh di kepalanya, ada momen mau diamalkan, diamalkan. Wa illa fal katsiru minal ulama ahlul dhalal. Karena kita lihat di luar sana betapa banyak orang yang punya titel ulama tapi ternyata tersesat. Punya ilmu tapi tersesat. Contohnya orang Yahudi, punya ulama enggak Yahudi itu? Punya. Pinter enggak? Tahu mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi, kata Allah, tahu sama Rasulullah itu sama seperti tahu sama anaknya sendiri. Bayangin jemaah. Tapi tidak mau mereka mengamalkan. Mereka tersesat dan telah kafir kepada Allah SWT. Maka ilmu itu saja tidak cukup. Tapi kita juga butuh namanya at-tamassuk bil haq, berpegang kepada ilmunya yang benar tadi, wassabat, dan teguh di situ, wassabr, dan bersabar, alaihi minat ma'al ilm, bersabar juga di atas jalan tersebut dengan ilmu tadi. Ya. Jadi harus ada ilmu dan harus juga ada amal. Jadi dinasihati oleh beliau, yang pertama berilmu dulu, lalu beramal, baru yang ketiga kita dimotivasi untuk teguh berada di atasnya. Ilmu, amal, teguh. Ilmu, amal, teguh di situ. Ya, tugas kita itu aja sebenarnya jemaah. Dan disebutkan juga oleh beliau, wa alaikum bisiratil mustaqim fa innahu al-islam. Wa la taharrafu 'an as-sirati yaminan wa la shimalan wa alaikum bi sunnati nabiyikum wa iyyakum hadhihi al-ahwa. Nasihat yang selanjutnya, kita disuruh sabat, teguh berada di atas jalan Islam ini yang lurus. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya. Dan itu yang kita minta di setiap kita baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, yaitulah Islam. Maka makna dari as-sirat adalah at-tariq, wal mustaqim artinya mustaqim adalah al-mu'tadil alladzi laisa fihi mailan, atau mayalanun wala inhirafun. Ya, jalan yang lurus, tidak mencela-mencela kanan kiri, ya, lalu dia melenceng, belok ke sana atau belok ke sini. Bisa disuruh terus jalan di sana dengan lurus, disuruh berpegang, disuruh sabat terus dengan ilmu. Kenapa orang tidak berilmu jamaah berat mau mustaqim? Tidak tahu ini terjerumus ke situ, tidak tahu itu terjerumus ke sini, dan begitulah terus. Ya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita. Kita diperintahkan untuk menjadi hamba-hambanya yang lurus, ya,
Dan kita diperintahkan untuk minta juga kepada Allah supaya bisa terus berjalan di atas jalan yang lurus. Tidak mungkin sama Allah dimudahkan untuk berjalan di jalan yang lurus kalau kita tidak minta kepada Allah. Makanya sadar atau tidak jamaah, kita minimal 17 kali sehari minta supaya ditunjukkan terus jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 hari atau 17 kali sehari kita baca minimal. Karena kita butuh sama ini dan kita harus berdoa minta sama Allah tentang hal ini. Ya. Agar kita diteguhkan oleh Allah di situ. Agar kita tidak belok-belok ke kanan dan ke kiri. Agar kita tidak mudah untuk kena syubhat. Syubhatnya orang-orang ateis, syubhatnya orang-orang kafir, syubhatnya orang-orang ahlul bidah, supaya kita ada di situ terus dan tidak gampang untuk goncang. Kenapa? Pondasinya benar, agamanya dia pahami dengan baik, Islam sama dia dipelajari dan dia teguh di situ, susah mau goncang. Tapi kalau ininya bermasalah, berat jamaah kita mau jadi orang yang lurus. Kena dengar podcast orang aneh-aneh sebentar goncang. Wah, jangan-jangan ini yang benar nih. Ya. Oh, semua agama baik. Ya, enggak usah keras-keras. Jangan bilang kafir. Itu kata-kata keras. Kurang baik. Enggak enak didengar. Ya. Mulai kita mau digiring. Itu kata-kata di Al-Quran mau dikemanain itu? Ya. Mau dikemanain jamaah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladzina kafaru. Siapa yang bilang kafir? Allah SWT. Jangan. Nanti begini, kurang etis, tidak akhlak, subhanallah. Yang penting lebih akhlak dari Allah SWT. Laqad kafarul ladzina qalu, telah kafir yang mengatakan innallaha, bahwasanya Allah SWT adalah siapa? Isa ibnu Maryam. Kafir kata Allah. Oh, jangan. Toleransi, nanti sakit hati. Jangan keras-keras. Awalnya masih teguh ya, karena nongkrongin sama mereka lagi, kena syubhat terus, akhirnya luntur. Akhirnya acaranya mereka yang jadi center kelasnya orang Islam. Ini acaranya siapa? Mereka yang punya acara. Yang jadi center kelasnya siapa? Kaum muslimin. Ada WA-nya. Mas, mana mas? Pun datang katanya. Sebentar bu, lagi sholat asar. Kaum muslimin tuh dibayar, dihancurkan akidahnya pelan-pelan. Ngeri jamaah. Kenapa? Banyak yang tidak mau belajar agama ini. Ya. Kalau ilmu kedokteran mereka tidak berani berbicara, melainkan yang sudah belajar. Teknik juga begitu. Dengan segala ilmu pengetahuannya, fisika, sains, matematika, tidak ada yang berani ngomong. Kalau agama semuanya berani berbicara, tanpa harus punya ilmu, ngomong aja. Gas dulu, curhat belakangan. Pahamnya Pak? Itu bahasanya sekarang. Gas aja dulu, salah nanti belakangan, nanti bisa ditarik omongannya, asal bunyi aja. Wallahi jamaah, ada orang anak kenal. Dulu orang-orang awam biasa, entrepreneur lah. Apa entrepreneur itu bahasa Indonesianya apa ya? Businessman yang ngasih tahu orang tentang bisnis lah. Orangnya baik, orangnya agamis, jaga agama lah orangnya. Karena ngerasa entrepreneur sudah tidak laku, lebih laku jadi ustadz sekarang. Dia berubah wujud, sekarang ada ustadznya embel-embelnya. Entah kapan jadi ustadznya, tidak tahu. Ya. Tidak lama sempat berjumpa sama Ana, minta Ana datang ke tempatnya supaya bisa berbagi ilmu dan lain-lain. Yang mau panggil ustadz-ustadz kita juga yang lain. Tiba-tiba dia yang muncul jadi apa? Ustadznya sekarang. Sering nge-share ilmu yang berkaitan dengan agama dan banyak yang salah. Ana tegur, bang, inti salah bang. Itu salah, Ana bilang. Dia ngajarin satu doa yang terlarang dia ajarin. Itu doa khusus untuk Nabi Sulaiman. Minta kerajaan yang sebelumnya, yang setelahnya tidak akan pernah ada lagi kerajaan seperti itu.
Disuruh doa itu. Kamu kalau lagi susah, kalau lagi kerjaan tidak ada, minta doa sama Allah. Kerajaan yang tidak pernah ada. Ada doanya Nabi Sulaiman. Sama ulama dilarang kita untuk doa seperti itu. Dijelaskan sama banyak para ulama. Ini doa khusus untuk milik siapa? Nabi Sulaiman. Bahkan Rasulullah mundur saat mau ngikat setan yang ganggu itu di tiangnya masjid. Tidak jadi karena Rasulullah ingat itu hanya boleh kepada siapa? Nabi Sulaiman. Rasulullah lepas setannya. Ini dia nyuruh orang doa. Bang, oh gitu ya Ustaz ya, kata dia. Terima kasih. Tetap jalan, tidak dihapus lagi. Bayangkan ya, kalau ditanya Allah di mana, Allah itu dekat, jadi dekat sama kita, betul. Ya, tidak berani dia menyampaikan. Ya, Allah itu alal arsy istawa. Ya, dia bawa fa inni qarib, itu di sana dia dikasih tahu. Ya, tapi Ar-Rahmanu alal arsy istawa, minggir, jangan. Kurang asyik itu bahas itu. Nanti diserang sama banyak pihak, disalahkan dan lain-lain. Kita tegur lagi, oh terima kasih aja, tidak mau. Sudah asyik dia. Tidak tahu dapat ilmu dari mana, tidak ngerti. Bahaya jemaah. Makanya kita disuruh apa tadi? Ilmu dulu, disuruh beramal, baru nanti bisa apa? Kokoh. Saat orang hanya berilmu, tidak beramal, sulit untuk kokoh. Saat dia mengamalkan ilmunya, di situ datang keteguhan dan kekokohan. Dan itulah hakikat dari kehidupan. Dan inilah siratal mustaqim, jalan yang benar, yang tidak ada belok-beloknya. Saat seseorang berpegang kepada sesuatu yang benar, berpegang kepada petunjuk yang benar, yang datang dari Allah dan Rasulnya, mustaqim. Dan caranya juga kita harus minta kepada Allah supaya kita jadi orang-orang yang mustaqim. Wasiat yang selanjutnya para jamaah sekalian, kata beliau adalah wala taharrafu 'anis sirati yamin wala shimal wa 'alaikum bi sunnati nabiyyikum. Bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi. Karena tadi Islam, terus apa tadi? Mustaqim. Itu semua hakikatnya saat seseorang kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiya annaka idza waffaqaka Allah li ma'rifati siratal mustaqim, sirta alaihi atau sirta alaihi fala tansa du'atul dhalal. Lihat di sini. Saat kamu berpegang dan berjalan di atas siratal mustaqim, dan kamu sudah tahu ilmunya, kamu tidak akan lupa. Ada orang-orang yang tersesat mengajak kepada kesesatan. Di situ orang akan paham. Banyak sekarang ada orang aneh-aneh menyebar kesesatan. Orang yang sudah belajar tahu, wah ini orang tidak benar nih. Iya kan? Saat dia sudah belajar yang benar, dia tahu ini tidak benar. Diselamatin sama ilmunya dia. Betapa banyak ada orang-orang nyebarin sekarang kesesatannya, pemikirannya yang aneh-aneh, dibantah sama orang kemarin sore yang baru ngaji. Ini ayatnya, ini hadisnya, subhanallah. Ini yang sudah jadi dokter, sudah aneh-aneh semua, titelnya tinggi, terjerumus di situ, terbawa sama hawa nafsu. Ya, dibantah sama orang-orang yang baru kemarin, ini salah nih, ini yang benar. Ini omongan ulamanya, subhanallah. Hebat zaman sekarang. Hebat, semuanya bisa dicari sekarang. Ya ini yang benar, ini pendapatnya, semuanya ketahuan sekarang. Lihat hasilnya orang berilmu sama orang tidak berilmu. Orang yang sudah berilmu dia akan ingat, dia akan waspada. Sekarang zaman fitnah, du'atul dhalal, banyak orang-orang dakwah tapi menyesatkan orang. Hati-hati, mau melengsarkan kita dari siratal mustaqim. Ya. Maka agar kita berpegang teguh pada sunnah, kata beliau, wa iyyakum wa hadhil ahwa. Dan hati-hati sama orang-orang berbicara hanya dengan hawa nafsunya saja. Modal asyik, modal adem, apalagi nyaman. Begitu aja. Salah, tidak apa-apa, terus biarin. Subhanallah. Karena dia ngerasa apa? Hawa nafsunya di situ ngerasa ini luar biasa. Tidak peduli salah benar, gas saja. Sudah ditegur, disampaikan hujat, tak diterima. Ini namanya ahlul ahwa. Ya. Lain perkara-perkara memang khilafiyah, sebagian ulama membolehkan, misalkan ada khilaf mu'tabar, memang sudah diperselisihkan dari dulu, ini perkara berbeda. Ya.
Tapi kalau sudah masalah-masalah yang sudah paten, terus dia masih mokong, ikuti hawa nafsu, itulah ahlul ahwa. Dan kita diperingatkan jangan sampai jadi orang-orang ahlul ahwa. Ngekor hawa nafsu, di mana hawa nafsunya, di situ dia ikut. Tidak sesuai sama nafsunya, dia tidak ikut di sana. Ya. Nah itulah para jemaah sekalian yang kita bahas di pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan membahas beberapa poin yang lalu akan dilanjutkan ke bab yang selanjutnya tentang bahwasanya Islam dahulu asing dan akan kembali asing sebagaimana dahulu Islam datang. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم